Hanya di jalanmu mendengar hanya suaramu. Haleluya, kembali kita ada dalam renungan malam. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa. Gembala yang baik Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini di mana ada tersedia kembali kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami dapat beristirahat, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami semua. Segala puji bagi nama Bapa, hamba buka ibadah ini, renungan malam ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, indahnya kita boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Karena itu biarlah malam ini kita kembali bersama-sama mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Indahnya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Itu biarlah kita semua harus menyadari hal ini. Terlebih di hari-hari ini, kita semua perlu ada dalam perlindungan Tuhan. Karena begitu ajaib perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Ini adalah kesaksian Daud. Dikatakan dalam ayat yang pertama, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ya. Jadi adalah satu kenyataan yang Daud alami pada waktu dia ada di depan Abimelek. Hatinya begitu takut, karena itulah dikatakan dia berpura-pura tidak waras pikirannya. Sehingga dengan demikian Abimelek pikir, kenapa orang gila dibawa ke sini? Usir dia. Nah, karena itulah Daud katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Itulah yang Daud tahu. Dia menjadikan Tuhan tempat perlindungannya, sehingga dia boleh mendapatkan pertolongan pada waktunya. Demikian juga apa yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur 61. Mazmur 61, pengalaman Daud juga dalam masa-masa kesuksakannya. Ya. Dalam ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat dikatakan demikian. Dengarlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Ya. Jadi begitu banyak keadaan-keadaan yang datang dalam kehidupan Daud, sehingga dikatakan, dengarlah kiranya seruanku, perhatikan doaku dari ujung bumi. Haleluya. Begitulah dalam keadaan-keadaan yang terhimpit dikatakan, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Jadi kita lihat di sini betapa Daud tahu bahwa Tuhanlah menjadi tempat perlindungannya. Saat dia ada dalam berbagai kesesakan, dalam berbagai keadaan-keadaan yang menindis dia. Dia tahu tempat perlindungannya yang abadi itu, yaitu hanya di dalam Tuhan. Dan demikianlah dengan kita, biarlah perlindungan ini menjadi perlindungan buat kita semua. Apa yang tertulis dalam Mazmur 91, satu pengakuan yang dituliskan oleh pemazmur dikatakan dalam Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Itulah pengakuan pemazmur bahwa dia adalah tempat perlindungan
yang dapat dipercayai. Apa yang tertulis dalam Mazmur 91 ini dikatakan, Dia yang melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Di hari-hari yang kita tahu, sudah kita lalui juga. Bagaimana Tuhan sudah melepaskan kita dari hal-hal yang demikian. Walaupun mungkin ada juga yang mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan ini. Ya. Tapi bersyukurlah kalau kita boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga dikatakan kita dilepaskan dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. Keindahan kita boleh ada dalam lindungan Tuhan. Ya. Juga dalam ayat yang keempat dikatakan, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Itulah perlindungan kita. Dia ada dalam kesetiaannya. Dia ada dalam keindahannya menjagai kita semua. Jadi Tuhan tolong. Sehingga dikatakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang pada waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu tidak akan menimpamu. Jadi begitu banyak keadaan-keadaan yang memang bisa datang dalam kehidupan kita yang bisa membawa kita ke dalam kecelakaan-kecelakaan. Tapi dikatakan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tidak akan menimpa kita. Karena Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Bahkan dikatakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi Tuhan yang mengadakan pembalasan buat orang-orang yang mau melakukan hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Indahnya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Ayat yang ke-9 meneguhkan kita, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Ya, jadi kita lihat di sini kenapa? Karena Tuhan, dia yang mengutus malaikat-malaikatnya, dalam ayat 11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi kita lihat bagaimana dahsyatnya kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib itu. Sebab itu Tuhan tolong kita hari-hari ini, jadikan Tuhan tempat perlindungan kita semua. Dan ayat yang ke-14 meneguhkan kita, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itulah indahnya kita ada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib itu. Jadi Tuhan tolong, hari-hari ini kita tahu begitu banyak tantangan-tantangan datang dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, maka kita akan ada dalam keselamatan yang daripadanya. Karena itu biarlah Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan kita. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kita semua agar kita tetap dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi itu. Amin. Tuhan berkati kita, Tuhan meneguhkan kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah tempat perlindungan kami yang tinggi. Engkau yang menjauhkan kami, melepaskan kami dari begitu banyak tantangan-tantangan yang sedang datang dan terjadi dalam dunia ini. Tapi karena Engkau menjadi tempat perlindungan kami, maka kami boleh ada dalam keselamatan yang daripada-Mu. Sebab itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkat-Mu atas umat-Mu, perlindungan-Mu atas kami semua. Sebagai orang yang takut kepada Tuhan dan percaya
bahwa hanya Kaulah tempat perlindungan yang sungguh itu. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shoshanim bangkit, kuat, menang. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Gerejaku ada